Aku ingin segera punya momongan tetapi suamiku ingin menundanya karena belum siap jadi orang tua. Tetapi aku syok saat ada tamu seorang wanita muda membawa anak kecil datang ke rumah saat suamiku sedang bekerja. Dia mengatakan, "Ini anak Mas Rendra, aku mantan pacarnya. Maaf, aku cuma minta pengakuan dia sebagai ayah anakku." Saat suamiku pulang dan aku bertanya, dia cuma mengatakan, "Maaf, ini hanya masa laluku dan cuma masalah sepele." Aku langsung marah dan mengusirnya dan meminta cerai. Detik itu juga. Sebelum ceritanya dimulai, silahkan tulis di kolom komentar dari daerah mana saja teman-teman yang menonton cerita ini. Jangan lupa like dan subscribe agar channel ini makin berkembang dan makin memberikan cerita yang menarik lagi. Langsung saja, mari kita simak ceritanya. Cahaya matahari menembus tirai ruang makan, jatuh lembut di atas meja yang sudah tertata rapi. Aroma roti panggang dan telur dadar menyebar ke seluruh ruangan. Diana berdiri di dapur dengan celemek bergambar bunga, sesekali menatap jam dinding sambil mengaduk susu hangat yang mulai mengeluarkan uap tipis. Ia tersenyum kecil, meski senyum itu terasa dipaksa. Setiap pagi, rutinitasnya selalu sama, menyiapkan sarapan, memastikan semua terlihat sempurna, lalu menunggu Rendra turun dari kamar. Tapi entah sejak kapan, rutinitas yang dulu terasa hangat itu kini lebih seperti kebiasaan daripada kebersamaan. "Mas, sarapannya udah siap," seru Diana, cukup keras untuk terdengar dari lantai atas. Suara langkah kaki terdengar menuruni tangga. Rendra muncul dengan kemeja kerja biru muda, rambutnya masih sedikit basah. Ia tampak terburu-buru, tapi sempat melirik meja makan yang penuh. "Wah, lengkap banget. Pagi-pagi udah kayak hotel aja," katanya sambil tersenyum tipis. Diana tertawa kecil, tapi matanya hanya menatap piring. "Biar semangat kerja, Mas." Rendra duduk, mengambil roti dan mengolesinya dengan selai kacang. Tidak ada percakapan panjang, hanya suara sendok dan piring yang saling bersentuhan. Diana memandangi suaminya diam-diam. Dalam hatinya, ia membayangkan satu kursi kecil di antara mereka. Kursi yang kosong tapi selalu ia isi dalam pikirannya dengan bayangan seorang anak kecil yang cerewet memanggil, "Mama," setiap pagi. Kadang, ia bahkan sudah menyiapkan piring tambahan tanpa sadar. Tapi hari ini ia berusaha menahan diri. "Mas," katanya pelan. Rendra mengangkat wajahnya, masih mengunyah. Kalau nanti kita punya anak, Mas pengin anak pertama laki-laki atau perempuan?" Tanyanya hati-hati, mencoba membuat nada suaranya seolah hanya gurauan. Rendra berhenti sebentar. Tangannya yang memegang roti terhenti di udara. "Dian," katanya, suaranya melembut tapi terasa menghindar. "Kita bahas itu nanti aja ya. Aku masih banyak kerjaan hari ini." Diana menelan ludah. Ia tahu kalimat itu bukan sekadar nanti, tapi jangan sekarang, seperti biasa. "Oh, iya, aku cuma nanya aja," ujarnya cepat, pura-pura santai. Ia tersenyum, tapi senyum itu menggantung, tak sampai ke matanya. Suasana meja makan menjadi hening lagi. Rendra menatap jam di pergelangan tangannya, lalu berdiri sambil meraih tas kerja. "Aku berangkat dulu ya. Jangan lupa kunci pintu belakang, kemarin sempat nggak rapat." Diana mengangguk. "Iya, Mas. Hati-hati di jalan." Sebelum melangkah keluar, Rendra sempat mencium kening istrinya. Sentuhan itu ringan, sekilas, seperti rutinitas lain yang dilakukan tanpa benar-benar terasa. Begitu pintu tertutup, Diana menarik napas panjang. Ia menatap ruang makan yang kini kembali sunyi. Sinar matahari masih sama, tapi suasananya berubah, terlalu terang untuk pagi yang terasa hampa. Ia duduk, menatap kursi yang tadi diduduki Rendra, lalu pandangannya berpindah ke kursi kosong di seberangnya. "Kapan ya aku bisa manggil seseorang duduk di situ?" gumamnya. Matanya berkaca-kaca tanpa sadar. Ia tahu Rendra bukan pria jahat. Ia pekerja keras, bertanggung jawab, dan selalu memastikan semua kebutuhan rumah tercukupi. Tapi di balik semua itu, Diana merasa ada dinding tipis yang tak pernah berhasil ia lewati, dinding antara harapan dan ketakutan. Diana bangkit, merapikan meja makan satu persatu. Ia memandangi sendok kecil yang belum digunakan, lalu menaruhnya kembali di laci. Setelah itu, ia membuka jendela, membiarkan udara pagi masuk. Dari luar terdengar suara anak tetangga berlari sambil tertawa,
memanggil ibunya. Suara itu seperti pisau kecil yang menoreh perasaannya. Ia menatap keluar jendela lama-lama. Di ujung jalan, seorang ibu muda sedang menuntun anak balitanya menuju taman kecil. Diana tersenyum samar, tapi air matanya jatuh tanpa bisa ditahan. Ia cepat-cepat menyekanya dengan ujung celemek. Gila aja, masa nangis cuma gara-gara lihat orang bawa anak, katanya setengah menertawakan diri sendiri. Namun dalam hatinya, ia tahu tangis itu bukan hanya karena iri, tapi juga karena ketakutan. Takut kalau Rendra tak pernah ingin hal yang sama. Selama ini, setiap kali Diana menyinggung soal anak, Rendra selalu menjawab dengan kata yang sama, belum siap. Kata itu makin lama terdengar seperti jarak yang memisahkan mereka, bukan alasan logis. Setelah membereskan meja, Diana berjalan ke kamar mereka. Tempat tidur sudah rapi, tapi di atas meja riasnya ada foto pernikahan mereka. Ia menatapnya cukup lama. Di foto itu, Rendra memeluk bahunya dengan senyum bahagia, dan ia sendiri tampak tertawa lepas. Semuanya terlihat sempurna, seperti dua orang yang siap menatap masa depan bersama. Tapi kini, Diana merasa masa depan itu tertahan di udara, tak juga turun menyentuh tanah. Ia menyentuh foto itu dengan ujung jarinya. "Mas, aku cuma pengen kita jadi keluarga yang utuh," bisiknya pelan. Udara kamar terasa sunyi, hanya suara jam berdetak pelan. Pagi itu berakhir seperti pagi-pagi sebelumnya. Tenang di luar, tapi ramai oleh perasaan yang tak terucap. Malam turun perlahan, menyelimuti rumah kecil itu dengan keheningan yang nyaman. Lampu ruang makan menyala temaram, menciptakan suasana hangat yang seolah mencoba menutupi jarak yang mulai terasa di antara mereka. Diana baru saja menata mangkuk sup hangat di atas meja. Aroma kaldu ayam bercampur dengan wangi nasi putih yang baru matang. Ia menatap hasil masakannya sejenak, lalu menarik napas dalam-dalam. Malam ini ia sudah berjanji pada dirinya sendiri untuk bicara. Tidak ingin menunda lagi. Rendra datang tak lama kemudian, menaruh tas kerja di kursi, melepaskan dasinya, dan duduk tanpa banyak bicara. Wajahnya terlihat lelah, matanya agak sayu. "Kamu capek banget ya, Mas?" tanya Diana hati-hati. "Lumayan," jawab Rendra sambil tersenyum tipis. "Tadi rapatnya panjang banget. Aku cuma pengen makan dan rebahan." Diana ikut duduk di seberang. "Ya udah, makan dulu biar segar lagi." Rendra mengangguk, mulai menyendot sup. Beberapa detik pertama berjalan tenang. Hanya suara sendok dan piring yang terdengar. Namun di dada Diana, ada sesuatu yang berdebar pelan. Seperti suara kecil yang memintanya bicara sekarang atau tidak sama sekali. "Mas," katanya perlahan. Aku tadi kepikiran sesuatu. Tapi jangan marah ya." Rendra mengangkat wajah, menatapnya penasaran. "Kok kayak mau ngomong hal serius?" "Ya, dikit sih," jawab Diana, mencoba tersenyum. "Aku cuma mikir, gimana kalau kita mulai program hamil? Maksudku, udah 2 tahun kita nikah. Aku ngerasa waktunya pas." Hening. Rendra meletakkan sendoknya, menatap ke arah piring seperti mencari kata yang tepat. "Dian, aku ngerti kamu pengen banget punya anak. Aku juga, kok. Tapi, aku belum siap sekarang." Kata-kata itu jatuh pelan tapi berat. Diana menatapnya lama, seperti tak percaya masih mendengar kalimat yang sama lagi. "Belum siap?" suaranya nyaris berbisik. "Masih belum juga." Rendra menghela napas, mengusap tengkuknya. "Aku cuma takut, kalau nanti kita punya anak, aku belum bisa jadi ayah yang benar. Aku masih sibuk kerja, masih banyak hal yang harus diberesin. Aku nggak mau anak kita nanti ngerasa nggak diperhatiin." Diana menatap wajah suaminya, mencoba memahami, tapi hatinya menolak. "Mas, kalau terus nunggu siap, kapan siapnya? Umur kita nggak makin muda. Aku cuma pengen kita punya keluarga yang utuh. Aku pengen rumah ini lebih hidup." Nada suaranya lembut, tapi bergetar di ujung. Ia berusaha tidak menangis. Rendra terdiam beberapa saat, lalu menjawab dengan nada datar. "Aku nggak bilang nggak mau, aku cuma minta waktu." "Kenapa sih kamu selalu ngebahas ini?" Kalimat itu membuat Diana menunduk. Ia tahu Rendra tak bermaksud menyakiti, tapi rasanya tetap menyesakkan. "Karena aku ngerasa kayak sendirian, Mas," katanya pelan. "Setiap kali aku ngomongin ini, kamu selalu tutup pembicaraan.
Aku jadi mikir, apa kamu emang gak pengen punya anak sama aku? Rendra cepat-cepat menggeleng. Bukan gitu, Dian. Jangan mikir aneh-aneh. Aku cuma belum nemu waktu yang tepat. Diana menatapnya lagi, kali ini dengan mata yang mulai berkaca. Waktu yang tepat itu kapan, Mas? Setelah semua hal beres. Hidup nggak akan pernah beres sepenuhnya. Rendra mengusap wajahnya, suaranya mulai terdengar lelah. Kamu nggak ngerti aja tekanan di kantor. Aku lagi nyiapin proyek besar. Kalau semuanya udah stabil, baru kita pikirin soal anak, ya. Keheningan kembali jatuh di antara mereka. Suara jam dinding terdengar jelas, berdetak pelan seolah menghitung jarak emosional yang makin melebar. Diana mencoba tersenyum, tapi gagal. Ia menunduk dan kembali menyendok sup, meski rasanya hambar di lidah. Ya sudah, katanya akhirnya. Aku ngerti. Rendra menatapnya, merasa bersalah tapi juga bingung harus berkata apa. Jangan sedih gitu dong. Aku janji, nanti kita bahas lagi, ya? Ya, jawab Diana singkat. Ia tak ingin memperpanjang. Dalam hati, ia tahu kata nanti itu bisa berarti bulan depan, tahun depan, atau mungkin tidak akan pernah datang. Setelah makan malam, Rendra segera ke ruang kerja, berkata ingin menyelesaikan laporan. Diana membereskan meja sendirian. Ia mencuci piring perlahan, menatap gelembung sabun yang menempel di tangan, berpikir betapa sering ia merasa seperti itu. Berusaha membersihkan sesuatu yang tidak pernah benar-benar kotor, tapi tetap tak pernah terlihat bersih. Di ruang tamu, televisi menyala tanpa suara. Diana duduk di sofa, menatap layar yang menampilkan iklan susu formula bayi. Ia tersenyum getir. Dunia seolah sedang bercanda dengannya malam itu. Beberapa menit kemudian, Rendra keluar dari ruang kerja. Aku tidur duluan, ya, katanya singkat. Diana hanya mengangguk. Iya, Mas. Begitu suaminya masuk ke kamar, Diana bersandar di sofa, menarik napas panjang. Ia tidak marah, hanya lelah menunggu sesuatu yang bahkan belum jelas bentuknya. Di luar, hujan mulai turun pelan. Tetesannya membentur jendela, menciptakan suara lembut yang menenangkan, tapi juga menyedihkan. Diana memandangi jendela itu lama-lama, lalu berbisik pada dirinya sendiri. Mungkin memang cuma aku yang benar-benar siap. Malam itu, ia mematikan lampu ruang tamu dan berjalan ke kamar. Rendra sudah tertidur membelakangi dirinya. Diana berbaring di sisi tempat tidur, menatap punggung itu lama-lama sebelum akhirnya memejamkan mata, mencoba tidur sambil menahan keinginan untuk bertanya lagi. Udara sore di kafe kecil itu terasa lembut. Langit masih menyimpan sisa warna jingga, dan suara musik akustik pelan mengisi ruang antara percakapan orang-orang yang datang hanya untuk melarikan diri sejenak dari rutinitas. Di pojok dekat jendela, Diana duduk dengan cangkir kopi latte di depan, uapnya menari-nari di udara. Ia menunggu seseorang. Tak lama, Mira datang dengan langkah cepat. Maaf ya, aku telat. Jalanan macet banget, katanya sambil menarik kursi dan duduk di seberang. Diana tersenyum samar. Enggak apa-apa. Aku juga baru pesan tadi. Mira menatap wajah sahabatnya itu, lelah, tapi tetap berusaha tersenyum. Ia tahu ada sesuatu. Oke, sekarang cerita. Kamu kelihatan nggak baik-baik aja. Diana menunduk sebentar, memutar sendok di dalam gelas. Aku cuma capek, Mir. Tapi bukan capek kerja, capek mikir. Mikir apa? Jangan bilang mikir soal kerjaan rumah. Karena kamu tuh manusia paling rapi yang aku kenal. Mira mencoba bercanda, tapi Diana tidak tertawa. Diana menghela napas pelan. Soal Rendra. Mira menegakkan duduknya. Loh, kenapa? Kalian berantem? Enggak juga. Tapi, Diana terdiam sejenak, menatap keluar jendela di mana orang-orang lewat dengan wajah bahagia, beberapa menggandeng anak kecil yang tertawa riang. Aku ngerasa kayak, aku ngomong tapi dia nggak denger. Kayak aku ngomong ke tembok. Mira menyipitkan mata. Kamu maksudnya soal anak lagi? Diana mengangguk pelan. Aku udah coba bahas baik-baik. Nggak maksa. Tapi dia selalu bilang belum siap, belum waktunya. Alasannya selalu sama. Aku ngerti dia sibuk. Tapi kalau terus begitu, kapan siapnya? Mira menyeruput kopinya sebentar sebelum menjawab. Cowok itu kadang takut.
Takut tanggung jawab, takut gagal, takut nggak bisa kasih yang terbaik buat keluarganya. Bisa jadi Rendra ngerasa gitu. Diana menatapnya, senyum tipis tapi matanya tetap redup. Aku juga tahu itu. Tapi yang aku nggak ngerti, kenapa dia kayak menghindar tiap kali aku ngomong. Bukan cuma soal anak, tapi juga soal perasaan. Kadang aku ngerasa dia ada di rumah, tapi pikirannya jauh banget. Mira mengangguk perlahan. Kamu pernah tanya dia langsung? Udah, tapi jawabannya selalu sama. Aku capek, nanti aja ngomongnya. Lama-lama aku ngerasa aku ini kayak tamu di rumah sendiri. Suara sendok mengenai cangkir terdengar jelas di antara keheningan yang tiba-tiba terasa berat. Mira menatap sahabatnya itu dengan iba. Ia tahu Diana tipe perempuan yang tidak mudah mengeluh. Kalau sudah begini, pasti hatinya benar-benar penuh. Dian, katanya lembut, kadang kita nggak bisa maksain orang buat siap bareng kita. Tapi kamu juga nggak boleh terus-terusan nunggu tanpa arah. Kalian harus jujur satu sama lain. Diana tersenyum miris. Aku udah coba jujur, Mir. Tapi rasanya cuma aku yang ngomong. Dia denger, tapi nggak nyerap. Aku jadi mikir, apa dia nyimpen sesuatu yang aku nggak tahu? Mira menatapnya serius. Nyimpen sesuatu gimana maksudnya? Aku nggak tahu. Jawab Diana cepat, lalu menunduk. Entah kenapa belakangan dia sering pulang lebih malam dari biasanya. Katanya kerjaan kantor, tapi aku pernah lihat chat masuk di ponselnya. Nama kontaknya disimpan cuma huruf inisial. Pas aku tanya, dia bilang temen kantor cowok. Tapi kok aku ngerasa aneh aja. Mira menarik napas panjang. Kamu yakin itu bukan cuma perasaan kamu aja? Awalnya aku pikir iya, cuma perasaan, kata Diana pelan. Tapi makin kesini, setiap kali aku tanya hal kecil aja, dia selalu defensif. Kadang malah ngelak pakai alasan sibuk. Mira diam sejenak. Kalau kamu curiga, jangan langsung nuduh. Tapi coba perhatiin dulu. Kadang kita butuh lihat bukti, bukan cuma firasat. Diana mengangguk, tapi matanya menatap kosong. Aku nggak pengin jadi istri curigaan, Mir. Tapi aku juga nggak pengin dibohongi. Mira menepuk punggung tangan sahabatnya lembut. Yang penting kamu tetap tenang. Jangan terbawa emosi dulu. Kalau memang ada yang dia sembunyiin, kebenaran itu bakal muncul juga nanti. Diana menatap Mira lama. Ada sedikit rasa lega karena akhirnya bisa bicara, tapi juga ada ketakutan baru yang tumbuh diam-diam di dadanya. Ia tidak ingin percaya bahwa suaminya menyembunyikan sesuatu, tapi pikirannya tak bisa berhenti membayangkan kemungkinan itu. Kadang aku iri, kata Diana tiba-tiba. Lihat pasangan lain, kayaknya hidup mereka ringan, penuh tawa. Sementara aku cuma pengin hal sederhana. Cuma pengin ada anak kecil manggil aku, Mama, di rumah itu. Mira tersenyum simpati. Kamu pantas bahagia, Di. Tapi mungkin caranya bukan dengan terus menekan Rendra. Coba kasih dia ruang dulu, tapi kamu juga jangan berhenti memperjuangkan kebahagiaanmu sendiri. Diana mengangguk pelan. Iya, mungkin aku terlalu fokus nunggu dia berubah. Langit di luar mulai gelap. Lampu-lampu jalan menyala, memantul di kaca jendela kafe. Diana menatap bayangan dirinya di sana, tampak tenang di luar, tapi matanya menyimpan tanya. Sebelum mereka berpisah, Mira menggenggam tangan sahabatnya. Apapun yang terjadi nanti, kamu kuat, Di. Jangan biarkan rasa takut bikin kamu kehilangan dirimu sendiri. Diana tersenyum kecil. Makasih, Mir. Aku butuh denger itu. Saat keluar dari kafe, angin malam menerpa lembut wajahnya. Di kepalanya, suara Mira masih terngiang. Kalau memang ada yang dia sembunyiin, kebenaran itu bakal muncul juga nanti. Diana menatap layar ponselnya. Sudah lewat jam 8 malam, tapi belum ada pesan dari Rendra. Ia mengetik, kamu udah pulang, Mas? Lalu menghapusnya sebelum sempat terkirim. Untuk pertama kalinya, Diana benar-benar takut, bukan karena belum punya anak, tapi karena mungkin ia mulai kehilangan sesuatu yang lebih besar dari itu. Kepercayaannya pada Rendra. Langit sore tampak kelabu, seakan ikut meniru suasana hati Diana. Ia baru saja selesai menata ruang tamu ketika suara mesin mobil terdengar di halaman. Rendra pulang sedikit lebih malam dari biasanya. Lagi. Pintu terbuka, dan suara langkah Rendra terdengar tergesa. Aduh, macet banget.
Tadi juga sempat rapat dadakan, katanya sambil melepas sepatu. Diana menatap jam dinding. Hampir pukul 8 malam. Ia mencoba tersenyum, meski dadanya terasa sesak. Enggak apa-apa. Aku udah siapin makan, Mas. Wah, makasih, jawab Rendra tanpa menatapnya. Ia langsung menuju kamar mandi untuk mencuci muka. Diana hanya berdiri diam, memandangi punggungnya. Beberapa menit kemudian mereka duduk di meja makan. Rendra terlihat fokus dengan ponselnya, jari-jarinya sibuk mengetik pesan. Sesekali ia tertawa kecil, seolah membaca sesuatu yang lucu. Diana memperhatikannya tanpa suara. Sendok di tangannya berhenti di udara. Ia menunggu Rendra meletakkan ponsel, tapi itu tak terjadi. Mas, katanya pelan, makan dulu, nanti dingin. Rendra tersadar, cepat-cepat meletakkan ponsel di meja. Iya, maaf. Ia mengambil nasi dan lauk, lalu mulai makan. Beberapa menit berlalu dalam diam. Diana berusaha mengusir rasa janggal di dadanya. Tapi sesuatu mengganjal. Bukan soal ponsel, bukan soal jam pulang, tapi soal perasaan bahwa Rendra seperti hidup di dunia lain akhir-akhir ini. Kamu sibuk banget ya akhir-akhir ini, katanya hati-hati. Rendra mengangguk, masih mengunyah. Iya, lagi banyak proyek. Kenapa? Enggak, cuma nanya. Soalnya kayaknya kamu sering banget pulang malam belakangan ini. Rendra berhenti sejenak, menatapnya. Ya memang kerjaan lagi padat. Emang kenapa sih? Diana menatapnya balik. Enggak kenapa-kenapa, Mas. Aku cuma, ya pengen ngobrol aja. Kadang aku ngerasa kayak sendirian di rumah. Rendra tersenyum tipis, tapi terdengar seperti senyum yang dipaksakan. Dian, kamu tuh terlalu sensitif. Aku kan kerja buat kita juga. Kalimat itu, meski sederhana, terasa seperti tamparan bagi Diana. Ia menghela napas panjang. Aku tahu, Mas. Tapi aku nggak cuma butuh kamu di rumah secara fisik. Aku butuh kamu hadir beneran. Rendra meletakkan sendoknya. Maksud kamu apa? Maksudku, aku pengen kita ngobrol kayak dulu. Sekarang rasanya setiap kali aku mulai cerita, kamu kayak buru-buru pengen selesai. Dian, aku capek kalau tiap hari harus dengar kamu ngomel hal yang sama. Ucap Rendra, suaranya mulai terdengar tegang. Diana menatapnya tak percaya. Ngomel? Aku cuma ngomong apa yang aku rasain. Apa itu salah? Rendra berdiri setengah, lalu menarik napas berat. Aku cuma pengen makan tenang. Bisa nggak? Tiap aku pulang, kamu selalu bawa topik berat. Aku kerja seharian. Tolong pahami itu. Hening. Diana menatapnya tanpa kata. Di matanya ada campuran marah dan sedih yang tak bisa diungkapkan. Aku ngerti kamu capek, katanya pelan. Tapi aku juga capek nahan perasaan sendiri. Aku cuma pengen rumah ini terasa hangat lagi. Aku pengen ngerasa kita masih satu arah. Rendra menatapnya sejenak, lalu menunduk. Kamu terlalu banyak mikir. Kadang yang kamu khawatirin itu nggak ada apa-apanya. Diana ingin menjawab, tapi lidahnya terasa kaku. Ia merasa setiap kata yang keluar dari mulutnya malah makin menjauhkan mereka. Ia hanya mengangguk, pura-pura mengerti. Setelah itu, tidak ada lagi percakapan. Rendra menghabiskan makanannya dengan cepat lalu berdiri. Aku mandi dulu, abis itu tidur. Besok pagi ada meeting. Diana mengangguk lagi. Ia menatap piringnya yang masih penuh. Nafsu makannya hilang. Begitu Rendra masuk kamar, Diana duduk diam di ruang makan, hanya ditemani suara jam dinding dan angin dari jendela yang terbuka. Matanya menatap kursi di hadapannya yang baru saja ditinggalkan Rendra. Kursi yang dulu sering dipenuhi tawa ringan dan obrolan panjang, kini hanya menyisakan keheningan yang menusuk. Ia menatap layar ponsel Rendra yang tertinggal di meja. Layar itu menyala sebentar, menampilkan notifikasi pesan masuk dari seseorang yang hanya disimpan dengan huruf inisial. A. Diana terpaku. Jantungnya berdetak cepat. Ia tidak menyentuh ponsel itu. Hanya memandanginya dengan dada yang bergemuruh. Ia tak ingin curiga, tapi hatinya seolah berkata lain. Beberapa saat kemudian Rendra keluar dari kamar mandi, mengambil ponselnya tanpa menyadari tatapan istrinya. Aku tidur dulu, katanya singkat, lalu berlalu. Diana menatap punggungnya, lalu memejamkan mata. Ia tak tahu mana yang lebih menyakitkan, kata-kata Rendra tadi,
Atau fakta bahwa jarak di antara mereka kini terasa nyata. Lampu ruang makan masih menyala, tapi kehangatan di ruangan itu sudah padam. Diana duduk lama, memandangi meja makan kosong, mendengarkan suara detak jam yang kini terdengar terlalu keras di telinganya. Dalam diam itu, ia sadar, pertengkaran malam ini bukan soal ponsel, bukan soal kata capek, tapi tentang sesuatu yang jauh lebih dalam. Tentang dua orang yang dulu berjalan searah, tapi kini mulai melangkah dengan langkah yang berbeda. Dan malam itu berakhir tanpa maaf, tanpa pelukan, hanya keheningan yang menggantung, dingin, seperti udara setelah badai kecil yang tak terlihat tapi meninggalkan jejak. Pagi datang tanpa suara. Cahaya matahari menerobos perlahan dari celah tirai ruang tengah, memantul di lantai yang bersih. Tidak ada aroma sarapan, tidak ada suara langkah Rendra. Hanya keheningan yang menempel di setiap sudut rumah. Diana duduk di meja makan, menatap cangkir tehnya yang sudah dingin. Ia tak menyentuhnya sejak tadi. Suara detik jam terdengar jelas, satu-satunya irama di rumah yang kini terasa terlalu besar untuk satu orang. Biasanya, Rendra akan terburu-buru bersiap kerja, menyalakan televisi, lalu pergi dengan tergesa sambil mengucap pamit singkat. Tapi pagi ini, bahkan suara itu pun tak ada. Ia sudah berangkat lebih awal, meninggalkan selembar pesan singkat di meja dapur. Ada rapat pagi. Jangan lupa sarapan, ya. Diana membaca tulisan itu beberapa kali, tanpa benar-benar tahu apa yang ia rasakan. Kata-kata sederhana, tapi entah kenapa terasa jauh. Ia menghela napas panjang, lalu berdiri. Hari ini, ia memutuskan untuk membersihkan rumah. Menyapu, mengepel, menata ulang lemari. Hal-hal kecil yang biasanya membuat pikirannya sedikit lebih ringan. Tapi kali ini berbeda. Setiap langkah, setiap benda yang ia sentuh, mengingatkannya pada sesuatu yang hilang, kehangatan. Siang menjelang, matahari menembus kaca jendela dan memantulkan cahaya ke dinding kamar kosong di ujung lorong. Kamar itu sudah lama tak tersentuh. Diana berdiri di ambangnya, menatap ruangan itu lama. Dindingnya masih putih polos, tapi di sudut ruangan ada tumpukan kardus kecil, berisi mainan bayi yang dulu pernah ia beli diam-diam. Boneka beruang kecil, selimut lembut warna biru muda, dan bingkai foto kosong yang ia niatkan untuk mengisi dengan gambar keluarga kecil mereka nanti. Diana tersenyum tipis, lalu melangkah masuk. Tangannya menyentuh debu tipis di atas kardus. Harusnya aku beresin, gumamnya pelan. Ia mulai menata ruangan itu, pelan-pelan, seolah sedang membangun harapan dari serpihan yang tersisa. Gorden ia buka, cahaya masuk, menerangi ruangan yang sempat gelap. Ia mengelap boneka kecil itu dan meletakkannya di atas meja. Lalu ia menempelkan beberapa kertas warna di dinding, hasil coretan desain kamar bayi yang dulu ia buat. Di tengah aktivitas itu, pikirannya melayang. Ia membayangkan suara tawa kecil, langkah kaki mungil yang berlari di koridor, panggilan, "Mama," yang terdengar di pagi hari. Semua bayangan itu begitu nyata hingga membuat matanya terasa panas. Diana duduk di lantai, menatap ruang yang kini tampak hidup meski masih kosong. Dalam diam, ia berbicara dengan dirinya sendiri. Mungkin aku terlalu berharap cepat. Mungkin aku salah karena nggak bisa sabar. Ia menggigit bibirnya pelan. Tapi salahkah aku kalau cuma ingin rumah ini terasa lengkap? Hening kembali turun. Dari luar, terdengar suara motor lewat, suara burung sesekali. Tapi di dalam kamar itu, waktu seolah berhenti. Diana menatap langit-langit, lalu berbaring di lantai. Ia membiarkan pikirannya berjalan kemana saja. Tentang masa-masa awal pernikahan, tawa mereka, obrolan larut malam, rencana masa depan yang penuh semangat. Semuanya terasa seperti mimpi yang memudar perlahan. Kini, yang tersisa hanyalah sisa gema dari kebersamaan itu. Bukan karena cinta hilang, mungkin hanya karena mereka berhenti berusaha menumbuhkannya. Sore mulai datang. Cahaya keemasan menyapu dinding kamar bayi yang belum selesai itu. Diana menatapnya lama, lalu berdiri. Ia mengambil bingkai kosong itu dan menatapnya. "Nanti aku isi," bisiknya pelan. "Kalau waktunya tiba." Ia menaruh bingkai itu di rak, lalu menutup tirai pelan. Langkahnya membawa ia ke dapur, di mana jam menunjukkan pukul 5 sore. Ia menyiapkan teh lagi, lalu duduk di teras rumah, memandangi halaman yang sepi.
Ada kedamaian kecil di sana, bukan kebahagiaan, tapi semacam penerimaan sementara. Bahwa mungkin, untuk hari ini, cukup dengan diam. Angin sore meniup lembut rambutnya. Di kejauhan, anak-anak kecil terdengar tertawa, bermain kejar-kejaran di jalan. Diana tersenyum kecil, tapi matanya tetap sendu. Ia menatap langit yang mulai berubah warna. Aku cuma pengen semuanya baik-baik aja, gumamnya. Aku nggak minta banyak. Ponselnya bergetar di meja. Pesan dari Rendra masuk. Pulang agak malam, lembur sedikit. Diana membaca pesan itu tanpa ekspresi. Ia mengetik balasan pendek. Hati-hati di jalan. Tidak ada kata lain. Tidak ada pertanyaan. Tidak ada keluh. Hanya kalimat sederhana yang menutup percakapan. Seperti dua orang asing yang masih berusaha terdengar wajar. Saat matahari benar-benar tenggelam, Diana menyalakan lampu ruang tengah. Rumah kembali sunyi. Ia berjalan perlahan ke kamar, menatap pantulan dirinya di cermin. Wajahnya terlihat tenang, tapi matanya menyimpan sesuatu yang tak bisa ia sembunyikan. Kehilangan yang belum sempat ia beri nama. Sebelum tidur, ia sempat menatap sekali lagi kamar bayi yang tadi ia rapikan. Lampunya redup, tapi boneka kecil di meja tampak tersenyum samar di bawah cahaya itu. Seperti menyimpan janji kecil bahwa harapan belum sepenuhnya hilang. Diana menutup pintu perlahan. Dan malam pun jatuh dengan lembut, menyelimuti rumah yang masih menunggu. Bersama perempuan yang diam-diam masih percaya bahwa suatu hari nanti, keheningan ini akan berganti suara tawa kecil yang pernah ia impikan. Siang itu udara terasa lebih panas dari biasanya. Diana baru saja selesai mencuci piring dan hendak beristirahat di ruang tamu ketika suara bel terdengar dari arah depan rumah. Ia sempat ragu, tak menunggu tamu siapapun hari itu. Bel berbunyi lagi, sedikit lebih lama. Diana berjalan ke pintu sambil mengelap tangannya dengan handuk kecil. Begitu membuka pintu, pandangannya langsung tertuju pada seorang wanita muda yang berdiri dengan raut gugup. Dan di sampingnya, seorang anak kecil perempuan yang memeluk boneka lusuh di dadanya. "Permisi, ini rumahnya Mas Rendra, ya?" Suara wanita itu lembut, tapi bergetar. Diana menatap mereka, mencoba mengingat wajah yang terasa asing itu. "Iya, betul. Saya istrinya. Ada perlu apa ya, Mbak?" Wanita muda itu menelan ludah. "Nama saya Alia." Ia menunduk sejenak, tangannya menyentuh pundak anak kecil di sampingnya. "Ini anak saya, Tara." Diana tersenyum tipis, masih menjaga sopan santun. "Oh, iya, silakan masuk. Maaf rumah agak berantakan." Ia menyingkir sedikit, membiarkan keduanya masuk. Tara memandang sekeliling rumah dengan mata besar penuh rasa ingin tahu. Anak itu tampak berusia sekitar 4 tahun, dengan rambut hitam lembut yang diikat dua, dan senyum kecil yang polos. Diana duduk di sofa berhadapan dengan Alia, mencoba menenangkan dirinya yang tiba-tiba gelisah tanpa tahu alasan pasti. "Jadi, Mbak Alia ada urusan apa ya dengan suami saya?" Alia menatapnya sebentar, lalu menunduk. "Saya sebenarnya sudah lama mau datang. Tapi saya ragu, takut salah langkah." Diana mengerutkan kening. "Maksudnya?" Alia menarik napas panjang, menatap anak kecil di sampingnya, lalu kembali menatap Diana dengan mata yang mulai berkaca-kaca. "Saya tahu ini pasti terdengar tidak pantas, tapi saya harus jujur. Anak ini, Tara, adalah anak Mas Rendra." Waktu berhenti sejenak. Diana menatap Alia tanpa suara. Kata-kata itu menggema di kepalanya, tapi tak segera masuk akal. "Apa maksudnya?" tanyanya pelan, suaranya hampir tak terdengar. Alia menunduk dalam. "Saya mantan pacarnya, dulu, sebelum Mas Rendra menikah dengan Mbak. Waktu itu hubungan kami sudah berakhir, tapi saya baru tahu kalau saya hamil setelah dia pergi. Saya nggak pernah minta apa-apa selama ini, tapi..." Ia berhenti sejenak, menatap Tara yang kini bermain dengan bonekanya di lantai. "Saya cuma pengen dia tahu, dan Tara tahu siapa ayahnya." Diana masih terpaku. Ia mencoba bernapas, tapi dadanya terasa sesak. Tangannya refleks menggenggam ujung rok agar tetap tenang. "Jadi, kamu datang ke sini untuk apa, tepatnya?" tanyanya, dengan nada yang tenang tapi tegang. Alia menatapnya langsung, air mata mulai menetes. "Saya nggak minta uang, nggak minta tanggung jawab apapun.
Saya cuma ingin pengakuan. Saya capek sembunyi. Anak saya sering nanya siapa ayahnya. Saya cuma pengen dia tahu kalau ayahnya orang baik. Diana memalingkan wajah, berusaha menyembunyikan gemetar di bibirnya. Matanya menatap jendela, langit tampak cerah, tapi kepalanya penuh badai. Mas Rendra, belum tahu kamu mau datang? Tanyanya lagi. Belum, jawab Alia pelan. Saya pikir, mungkin lebih baik saya bicara dulu dengan Mbak. Saya nggak pengin bikin keributan. Saya cuma pengin jujur. Diana mengangguk kecil, meski pikirannya berputar cepat. Dalam satu tarikan napas, dunia yang ia kenal terasa berubah bentuk. Suami yang ia percaya sepenuhnya, orang yang selama ini ia perjuangkan, ternyata menyimpan sesuatu yang begitu besar. Tara tiba-tiba mendekat, menarik ujung baju Diana. Tante, aku boleh main di halaman? Boneka aku pengin jalan-jalan, katanya polos. Diana menatap wajah kecil itu. Wajah yang, entah kenapa sekilas mengingatkan pada seseorang. Senyum itu, mirip sekali dengan Rendra saat masih muda. Boleh, sayang, jawabnya lembut. Halamannya di depan, ya. Tante temani nanti. Anak itu berlari kecil ke arah pintu dengan tawa ringan. Diana menatap punggung kecil itu dengan mata berkaca-kaca. Berapa umur Tara? Tanyanya pelan. 4 tahun lebih sedikit, jawab Alia, lirih. Saya lahiran gak lama setelah Mas Rendra menikah. Diana terdiam. Kata-kata itu seperti pisau yang masuk perlahan, tanpa suara tapi memotong dalam. Ia menggigit bibirnya, mencoba menahan sesuatu yang ingin pecah dari dadanya. Saya nggak tahu harus bilang apa, katanya akhirnya. Saya bahkan nggak tahu harus marah atau cuma diam. Alia menghapus air matanya dengan cepat. Saya ngerti, Mbak. Saya minta maaf. Tapi saya nggak punya maksud jelek. Saya cuma pengen Tara tahu asal-usulnya. Diana berdiri perlahan, menatap wanita di depannya itu. Suaranya pelan, tapi tegas. Baik, Alia. Aku dengar penjelasanmu. Tapi biar Mas Rendra sendiri yang ngomong nanti malam. Aku ingin dia yang menjawab semuanya. Alia mengangguk. Wajahnya lega tapi juga takut. Terima kasih, Mbak. Saya nggak mau bikin Mbak sakit hati. Saya cuma ingin jujur. Diana menatapnya lama sebelum berujar. Kejujuran memang penting. Tapi waktu datangnya selalu tidak pernah tepat. Ya. Alia menunduk dalam. Tak ada yang bicara lagi. Dari luar, suara tawa Tara masih terdengar. Ringan, murni, tanpa tahu bahwa kehadirannya baru saja mengguncang satu rumah tangga. Diana menatap ke arah pintu, lalu menarik napas panjang. Matanya dingin, tapi air matanya menetes tanpa ia sadari. Dalam hati, ia tahu, malam nanti, tidak akan ada lagi ketenangan seperti sebelumnya. Sore menjelang malam, udara di ruang tamu terasa berat, seperti menyimpan sesuatu yang belum tuntas. Diana duduk di kursi, tangan bersedekap di pangkuan, sementara Alia duduk di seberangnya dengan kepala sedikit tertunduk. Di luar, suara burung terakhir hari itu menghilang bersama cahaya matahari yang pelan-pelan tenggelam. Tara sudah tertidur di kamar tamu. Rumah hening, hanya ada 2 perempuan di sana, 2 dunia yang tiba-tiba dipertemukan oleh takdir yang pahit. Diana membuka percakapan dengan suara yang nyaris berbisik, tapi tegas. Jadi kamu tahu Rendra sudah menikah waktu itu? Alia mengangguk pelan. Iya, tahu. Tapi hubungan kami sudah berakhir sebelum dia menikah. Mbak, aku nggak pernah berniat ganggu kehidupan kalian. Waktu aku tahu hamil, dia sudah nggak bisa dihubungi. Aku sempat berpikir untuk nyari dia, tapi akhirnya aku mundur. Lalu kenapa sekarang datang? Tanya Diana, nadanya datar tapi matanya dalam. Alia menelan ludah, tangannya meremas ujung rok. Karena Tara mulai besar. Mbak, dia sering tanya siapa ayahnya. Aku capek harus bohong terus. Aku nggak mau anakku tumbuh tanpa tahu asalnya. Aku cuma pengin jujur. Itu aja. Diana menghela napas panjang, memalingkan wajahnya ke jendela. Hujan tipis mulai turun, menimbulkan suara lembut di atap. Ia tidak ingin menangis, tapi matanya terasa berat. Kamu tahu nggak, Alia? Aku dan Rendra sudah lama pengin punya anak. Tapi belum dikasih. Dan hari ini, kamu datang membawa bukti bahwa dia sudah punya anak, tapi bukan dariku. Alia menunduk lebih dalam, bahunya bergetar halus.
Aku ngerti kalau ini menyakitkan. Mbak, aku juga takut. Aku bahkan beberapa kali pengin batal datang. Tapi tiap malam, Tara nanya hal yang sama. Ayahku siapa? Dan aku nggak kuat terus berbohong. Diana memejamkan mata sejenak. Dan kamu yakin? Rendra benar-benar ayah dari Tara? Alia menatapnya dengan mata berkaca-kaca. Iya, Mbak. Aku nggak punya alasan buat ngada-ngada. Aku bisa buktikan kalau perlu. Tapi aku datang bukan buat nuntut apapun. Aku nggak butuh uang, nggak butuh tanggung jawab materi. Aku cuma pengin Rendra ngaku. Supaya anakku bisa punya nama ayah di akta lahirnya. Keheningan panjang menyusul. Diana menatap lantai, sementara pikirannya berputar. Ia tidak tahu harus marah pada siapa, pada suaminya, pada Alia, atau pada dirinya sendiri karena masih berusaha tenang di tengah badai. Setelah beberapa lama, ia bertanya dengan suara serak, "Kamu masih sayang Rendra?" Pertanyaan itu membuat Alia terangkat kepalanya, matanya membulat. "Tidak, Mbak. Aku sudah lama enggak. Aku bahkan enggak tahu lagi siapa dia sekarang. Yang aku ingat, dulu dia orang yang hangat, perhatian. Tapi setelah kami berpisah, aku tahu semua itu cuma masa lalu. Aku enggak datang buat menghidupkan itu lagi." Diana mengangguk pelan, seolah ingin percaya. "Tapi kamu tahu, datang ke rumah perempuan yang dinikahinya, membawa anak yang katanya hasil hubungan masa lalunya, itu bukan hal kecil." "Aku tahu," jawab Alia cepat, suaranya bergetar tapi jujur. "Dan aku siap disalahkan. Aku cuma nggak mau Tara tumbuh tanpa tahu siapa ayahnya. Aku nggak ingin dia merasa seperti hasil dari kebohongan. Aku cuma ingin dia tahu bahwa keberadaannya nyata." Diana menatapnya lama. Sorot matanya lembut, tapi di baliknya ada luka yang menganga. "Kamu tahu nggak, Alia? Selama ini aku percaya Rendra orang yang jujur. Aku selalu bela dia, bahkan saat teman-temanku bilang aku terlalu sabar. Dan sekarang, aku bahkan nggak tahu siapa orang yang pulang ke rumah ini tiap malam." Alia menunduk lagi, kali ini menangis pelan. "Aku minta maaf, Mbak. Aku tahu nggak ada kata yang bisa benerin semua ini. Tapi aku juga nggak mau sembunyi terus. Aku cuma ingin Rendra jujur, bukan buat aku, tapi buat anakku." Diana berdiri perlahan, berjalan ke arah jendela. Hujan makin deras. Ia menyentuh kaca yang dingin dengan ujung jarinya. "Aneh ya, Alia. Kadang yang paling melukai bukan kebohongan besar, tapi kejujuran yang datang terlalu terlambat." Tak ada jawaban. Alia hanya menangis pelan di kursinya. Diana menoleh sebentar, lalu berkata lembut tapi mantap. "Kamu boleh tinggal di sini sampai Rendra pulang. Aku ingin dengar penjelasan langsung darinya. Tapi satu hal, Alia, aku menghargai keberanianmu datang. Walau aku belum tahu apakah aku bisa memaafkan semuanya." Alia mengangguk perlahan, menyeka air matanya. "Terima kasih, Mbak. Aku tahu ini berat." Diana tidak menjawab. Ia hanya menatap hujan di luar, hujan yang seperti mencuci segala kepalsuan, tapi sekaligus membuka luka yang sudah lama ia tutupi. Di kamar tamu, suara kecil Tara terdengar mengigau, memanggil, "Mama." Alia cepat menoleh, berdiri, lalu melangkah ke sana. Diana menatap punggungnya menghilang di balik pintu. Ia menutup mata sejenak, menelan rasa perih yang menyesakkan. Malam ini belum berakhir, tapi luka itu sudah mulai terbuka, perlahan, tanpa darah, tapi dalam sekali. Hujan masih turun ketika suara pintu depan berderit pelan. Rendra baru saja pulang, kemejanya sedikit basah di bahu. Wajahnya lelah tapi tetap berusaha tersenyum seperti biasa. Ia tak menyadari bahwa di ruang tamu, Diana sudah duduk menunggunya sejak 1 jam lalu. Tanpa televisi, tanpa suara apapun, hanya lampu temaram dan aroma teh yang sudah dingin. "Pulang juga," ucap Diana pelan, tanpa intonasi. Rendra menaruh tasnya di kursi, menatap istrinya dengan bingung. "Kamu belum tidur? Udah malam, loh." Diana tidak menjawab. Tatapannya lurus, dingin, tapi matanya tampak bergetar. Setelah beberapa detik hening, ia berkata datar, "Ada tamu yang datang sore ini." Rendra mengerutkan kening. "Tamu? Namanya Alia. Datang sama anak kecil. Katanya anak itu, anakmu." Ruangan langsung terasa membeku. Rendra terdiam, napasnya tertahan separuh jalan.
Ia tidak segera menjawab. Hanya pandangan matanya yang tiba-tiba kehilangan fokus. Diana menunggu. Ia menatap wajah suaminya, mencari secuil kebenaran. Kamu nggak mau bilang apa-apa? Rendra akhirnya menarik napas panjang, lalu duduk di kursi seberangnya. Itu, masa lalu. Dian. Hal sepele. Nggak perlu dibesar-besarkan. Diana menatapnya tak percaya. Hal sepele? Seorang perempuan datang ke rumah, membawa anak, dan bilang itu anakmu, kamu sebut sepele. Rendra menunduk, menatap ujung jarinya. Aku nggak maksud gitu. Aku cuma, nggak pengin masalah lama ganggu kita lagi. Aku udah ninggalin semua itu. Semua itu? Diana mengulang pelan. Jadi benar, anak itu memang anakmu. Rendra diam lagi. Ia tidak mengiyakan, tapi juga tidak menolak. Keheningan di antara mereka terasa seperti jurang. Aku butuh kamu ngomong, Ren. Suara Diana mulai bergetar. Aku butuh dengar langsung dari kamu. Jangan cuma diam. Jangan cuma bilang, masa lalu. Rendra mengangkat wajahnya, tatapannya lelah. Aku nggak tahu harus mulai dari mana. Waktu itu, aku dan Alia memang pernah dekat. Lama sebelum aku ketemu kamu. Tapi hubungan itu udah selesai. Aku bahkan nggak tahu kalau dia hamil. Dia nggak pernah bilang apapun. Dan kamu nggak pernah curiga. Diana bertanya cepat, nada suaranya meninggi sedikit. Nggak pernah cari tahu. Sekarang dia datang, bawa anak kecil yang jelas-jelas mirip kamu, dan kamu cuma bilang itu hal kecil. Rendra menatap Diana lama, lalu berkata pelan, aku takut kamu marah. Diana tertawa pendek, getir. Terlambat, Ren. Aku udah marah. Tapi bukan karena kamu punya masa lalu. Aku marah karena kamu bohong. Karena kamu pikir aku nggak perlu tahu. Karena kamu pikir, aku cuma istri yang nggak pantas diajak ngomong soal kenyataan. Rendra menunduk lagi, tangannya mengepal. Aku cuma pengen lindungin kamu dari hal-hal kayak gini. Lindungin? Diana mengulang, suaranya mulai bergetar hebat. Kamu tahu apa artinya itu buat aku? Selama ini aku berjuang, berharap kita bisa punya anak. Aku bahkan nyiapin kamar bayi sendirian. Kamu tahu itu? Dan sekarang aku tahu, kamu udah jadi ayah duluan, tapi bukan untuk anakku. Rendra menutup wajah dengan kedua tangan. Aku nggak tahu harus ngomong apa, Dian. Aku salah, aku tahu. Diana bangkit berdiri, berjalan pelan ke arah jendela. Hujan di luar masih deras, seperti menirukan hatinya yang berantakan. Aku cuma pengen jujur, Ren. Cuma itu. Kenapa susah banget buat kamu ngomong apa adanya? Karena aku takut kehilangan kamu, jawab Rendra lirih. Aku tahu ini nggak akan kamu terima. Aku tahu kamu bakal kecewa. Tapi sumpah, aku nggak pernah berniat ninggalin kamu, nggak pernah pengen bohong. Aku cuma nggak tahu cara lain. Diana menatapnya lama, lalu berkata pelan tapi tegas. Kalau kamu benar-benar takut kehilangan aku, seharusnya kamu jujur sejak awal. Sekarang, yang aku rasain cuma hampa. Suara Tara tiba-tiba terdengar dari kamar tamu, tangisan kecil yang memecah keheningan. Diana tidak menoleh, tapi Rendra refleks menatap ke arah sumber suara itu. Sekilas terlihat rasa panik di matanya, campuran antara bersalah dan bingung. Itu anaknya, kata Diana pelan, tanpa menoleh. Dia tidur di kamar tamu. Aku suruh mereka tinggal di sini sampai kamu pulang, supaya kamu bisa lihat sendiri. Rendra berdiri perlahan, wajahnya tegang. Kamu biarin mereka nginep. Kenapa? Kamu takut ngelihat hasil dari kebohonganmu sendiri. Rendra menunduk lagi, tidak membalas. Diana berjalan menuju tangga, langkahnya pelan tapi pasti. Di ujung anak tangga, ia berhenti dan menatap suaminya yang masih berdiri di ruang tamu. Besok pagi, aku mau kamu bicara jujur di depan Alia dan aku. Sekali aja, Ren. Tanpa alasan, tanpa penyangkalan. Cuma kebenaran. Setelah itu, baru aku putuskan apa yang harus kulakukan. Rendra hanya menatapnya diam-diam, matanya penuh rasa bersalah yang tak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Diana tidak menunggu jawaban. Ia naik ke atas, meninggalkan Rendra sendirian di ruang tamu, bersama suara hujan, rasa bersalah, dan bayangan masa lalu yang akhirnya menuntut pengakuan. Pagi datang dengan langit kelabu. Hujan semalam meninggalkan genangan di teras,
dan udara rumah terasa lembab, berat, seolah ikut menyimpan sisa ketegangan dari malam sebelumnya. Diana sudah bangun sejak subuh. Ia tidak tidur. Matanya bengkak, tapi langkahnya tetap tenang saat turun ke dapur untuk membuat kopi. Bukan karena ingin memulai hari, tapi karena tidak tahu lagi apa yang harus dilakukan selain tetap bergerak. Rendra turun beberapa jam kemudian. Rambutnya berantakan, wajahnya lelah. Ia berhenti di ambang pintu dapur, menatap punggung Diana yang diam di depan kompor. Suara ketel mendesis pelan. "Dian," panggil Rendra, lirih. Diana tidak menoleh. "Kopimu ada di meja," katanya singkat. Rendra menarik kursi dan duduk, menatap cangkir di depannya. "Aku tahu kamu masih marah, tapi aku pengin." "Berhenti." Suara Diana datar, tapi ada ketegasan di dalamnya. "Jangan bilang kamu cuma pengin jelasin. Kamu udah jelasin banyak hal semalam, dan semuanya nggak bikin aku tenang." Rendra terdiam, memegang cangkir tapi tak meminumnya. "Aku cuma mau kita bicara baik-baik." Diana akhirnya menoleh, menatapnya tajam. "Baik-baik? Kamu pikir masih bisa baik-baik setelah semua kebohongan ini?" Rendra menghela napas panjang. "Aku nggak pernah niat bohong. Aku cuma takut." "Takut?" Diana memotong cepat. "Takut kehilangan aku." "Iya, aku tahu. Tapi kamu sadar nggak? Dengan nutupin semuanya, kamu justru nyakitin aku lebih dalam daripada kalau kamu jujur dari awal." Rendra menatap meja, diam. Suara detak jam dinding terdengar jelas di antara mereka. Diana melanjutkan, kali ini nadanya lebih getir. "Aku cuma butuh tahu siapa kamu sebenarnya, Ren. Aku pengin tahu, orang yang tidur di sampingku tiap malam itu masih orang yang sama atau cuma bayangan dari masa lalu yang kamu sembunyikan." "Dian, tolong." Rendra menatapnya, suaranya nyaris putus. "Aku udah bilang, aku nggak pernah tahu kalau Alia punya anak dariku. Aku baru tahu kemarin, sama kayak kamu. Aku juga kaget." "Tapi kamu kenal dia, kan?" tanya Diana, menahan emosi. "Kamu pernah punya hubungan dengannya. Kamu tahu mungkin ada kemungkinan seperti ini. Kenapa kamu nggak pernah cerita satupun tentang dia? Tentang siapapun sebelum aku?" Rendra menggigit bibir bawahnya, frustrasi. "Karena aku nggak mau masa lalu ganggu hubungan kita." "Dan sekarang?" Diana menatapnya lurus. "Sekarang masa lalu itu datang sendiri ke rumah kita, bawa anak yang mirip kamu. Apa kamu masih mau pura-pura nggak terganggu?" Rendra menatap istrinya lama, lalu berkata pelan, "Aku nggak tahu harus bersikap gimana, Dian. Aku sendiri masih bingung." "Bingung?" Suara Diana meninggi sedikit, tapi tetap terkendali. "Aku juga bingung, Ren. Tapi bedanya, aku nggak punya pilihan buat lari dari kenyataan ini. Aku harus hadapin semuanya, sementara kamu bisa ngumpet di balik alasan, bingung." Rendra berdiri tiba-tiba, kursi bergeser sedikit ke belakang dengan suara serat. "Aku nggak ngumpet. Aku cuma butuh waktu buat ngerti semua ini." Diana ikut berdiri, menatapnya dari seberang meja. "Dan selama kamu ngerti semua ini, aku harus apa? Pura-pura nggak ada apa-apa? Nyambut kamu pulang, masak, nyuci, lalu berharap suatu hari kamu datang dan bilang semua ini cuma salah paham?" Rendra menutup mata, menahan diri. "Aku tahu kamu sakit hati. Tapi aku juga manusia, Dian. Aku juga kaget. Aku juga takut. Kamu pikir aku senang ngelihat perempuan itu datang bawa anak kecil dan bilang itu anakku?" Diana menatapnya tajam, lalu berkata pelan tapi menancap, "Tapi setidaknya kamu tahu apa yang pernah kamu lakukan." "Aku enggak. Aku cuma tahu, aku sudah menikah dengan seseorang yang ternyata masih menyimpan cerita yang bahkan aku enggak diberi kesempatan untuk tahu." Rendra tidak menjawab. Ia menatap istrinya dengan wajah lelah, bukan marah, tapi kalah. "Aku cuma pengin semuanya selesai, Dian. Aku pengin hidup tenang lagi." Diana menatapnya lama, lalu tersenyum tipis, getir. "Tenang? Setelah semua ini, mungkin tenang buat kamu artinya diam, pura-pura nggak ada masalah. Tapi buat aku, tenang cuma datang kalau semua kebohongan berhenti." Suasana di antara mereka beku. Hanya suara burung di luar yang terdengar samar. Setelah beberapa detik, Diana berkata lagi, lebih pelan. "Kamu tahu yang paling menyakitkan, Ren? Bukan karena Alia datang.
Bukan karena anak itu mungkin anakmu. Tapi karena kamu terus nganggap aku nggak siap dengar kebenaran. Seolah aku ini orang luar di hidupmu. Rendra menatapnya dengan mata yang mulai basah. Aku minta maaf, katanya pelan, hampir tak terdengar. Diana menghela napas panjang, lalu berbalik. Maaf nggak selalu cukup, Ren. Ia berjalan menuju ruang tamu, meninggalkan Rendra berdiri di dapur, dengan cangkir kopi yang sudah dingin dan udara yang makin berat. Beberapa menit kemudian, dari tangga atas terdengar suara pintu kamar tertutup pelan. Tak ada teriakan, tak ada tangisan. Hanya keheningan, tapi keheningan itu lebih keras dari pertengkaran manapun. Mereka berdua sama-sama tahu, sesuatu di antara mereka baru saja retak, dan tak ada yang tahu apakah masih bisa disatukan lagi. Pagi itu rumah terasa seperti ruang kosong yang kehilangan suara. Tak ada aroma kopi, tak ada suara langkah Rendra di dapur, tak ada percakapan seperti biasanya. Hanya keheningan yang menggantung di antara dinding, seperti napas yang ditahan terlalu lama. Diana duduk di sofa ruang tamu, masih mengenakan piyama, rambutnya diikat seadanya. Matanya bengkak, tapi bukan karena baru menangis, melainkan karena semalaman ia tidak tidur, berpikir tanpa henti. Di hadapannya, secangkir teh sudah dingin sejak 1 jam lalu. Rendra muncul dari kamar, berpakaian rapi seperti hendak berangkat kerja. Wajahnya letih, tapi berusaha tenang. Ia melihat Diana duduk di sana dan menghentikan langkahnya. Dian, katanya pelan, kita bisa bicara. Diana menatapnya sebentar, lalu kembali menunduk. Bicara apa lagi yang belum kita bicarakan, Ren? Jangan gitu. Rendra mendekat, berdiri di hadapannya. Aku tahu aku salah. Aku tahu kamu butuh waktu. Tapi jangan ambil keputusan yang kamu bakal sesali. Diana menatapnya lama. Aku udah nggak marah, ucapnya perlahan. Aku cuma capek. Rendra menarik napas, berjongkok di depannya. Aku janji, aku bakal selesaikan semuanya. Aku akan ngomong ke Alia, aku akan urus semuanya dengan benar. Tapi tolong, jangan minta pisah. Aku butuh kamu. Air mata mengalir di pipi Diana, tanpa suara. Ia tidak menolak, tapi juga tidak menyentuhnya. Ren, kamu sadar nggak? Kalimat yang kamu ucapin itu, aku butuh kamu, selalu datang setelah semuanya terlambat. Rendra menatapnya tak paham. Apa maksudmu? Selama ini aku ada, Ren, jawabnya dengan suara bergetar. Aku di rumah, aku nunggu, aku berusaha ngerti kamu bahkan waktu kamu jarang cerita. Tapi kamu nggak pernah benar-benar hadir. Sekarang setelah semuanya hancur, kamu baru sadar kalau aku penting. Rendra menunduk, menatap lantai. Aku cuma nggak tahu cara lain buat memperbaiki semuanya. Kadang, Diana menghela napas panjang, yang rusak nggak selalu harus diperbaiki. Kadang kita harus belajar melepas, meski sakit. Keheningan mengisi ruangan. Dari luar terdengar suara tetangga menyalakan motor, menandai pagi yang tetap berjalan meski dunia mereka berhenti di tempat. Rendra akhirnya berdiri, menatap istrinya dengan mata berkaca. Jadi ini, keputusanmu. Diana mengangguk perlahan. Iya, Ren. Aku minta kita berpisah. Rendra seperti kehilangan tenaga. Ia terdiam, hanya menatap wajah perempuan yang selama ini menjadi rumahnya. Kamu beneran yakin? Yakin, jawab Diana, meski suaranya nyaris pecah. Bukan karena aku benci, tapi karena aku nggak bisa hidup dengan seseorang yang setengah jujur. Aku nggak mau terus bertanya-tanya, apa yang kamu sembunyikan di belakangku. Rendra menelan ludah, suaranya serak. Aku nggak tahu harus ngomong apa. Nggak usah ngomong apa-apa, kata Diana pelan. Aku udah capek denger janji. Aku cuma butuh tenang. Ia berdiri, berjalan ke arah kamar, lalu kembali membawa sebuah koper kecil yang sudah rapi di lantai ruang tamu. Kamu bisa tinggalin rumah ini dulu. Aku butuh ruang. Aku nggak mau kamu tidur di sini malam ini. Rendra menatap koper itu, lalu menatap istrinya. Kamu nyuruh aku pergi? Ya, jawab Diana singkat. Pergilah, Ren. Aku nggak tahu kamu mau kemana, tapi tolong jangan di sini. Rendra berdiri kaku. Ada ribuan kata yang ingin keluar dari mulutnya, tapi semuanya tertelan oleh rasa bersalah. Akhirnya ia hanya mengangguk pelan. Baik, ucapnya singkat.
Ia melangkah ke kamar, mengambil jaket dan tas kerja. Tangannya bergetar saat memegang gagang pintu, lalu berhenti sebentar untuk menatap sekeliling. Setiap sudut rumah menyimpan kenangan kecil, tawa, makan malam, percakapan ringan yang dulu terasa biasa, tapi kini terasa jauh. Diana tetap di tempat, menatap punggungnya tanpa berkata apa-apa. Hanya air mata yang mengalir tanpa bisa ditahan. Rendra menoleh sekali lagi, menatapnya dalam-dalam. Aku minta maaf, Dian. Benar-benar minta maaf. Diana tidak menjawab. Ia hanya menunduk. Rendra menarik napas panjang, membuka pintu, dan melangkah keluar. Suara hujan sisa semalam masih menetes dari atap, menambah sunyi yang memantul di dada mereka. Saat pintu tertutup, Diana terdiam lama. Rumah kini benar-benar sepi. Tidak ada lagi suara langkah, tidak ada sapaan, pagi, sayang, seperti biasa. Ia berjalan ke arah jendela, menatap halaman yang basah. Di sana, mobil Rendra perlahan menjauh, sampai akhirnya hanya tersisa bayangan samar di antara gerimis. Diana berdiri sendiri di ruang tamu yang terasa terlalu besar. Ia memeluk dirinya, membiarkan air mata jatuh perlahan. Bukan tangis kehilangan, tapi kelegaan pahit setelah menahan terlalu lama. Dalam hatinya, ia tahu keputusan itu tidak datang dari amarah, melainkan dari kejujuran yang sudah terlalu lama tertahan. Dan untuk pertama kalinya setelah sekian waktu, ia berani memilih dirinya sendiri. Sudah 3 hari sejak Rendra meninggalkan rumah. Diana masih tinggal di tempat yang sama, tapi semuanya terasa berbeda. Suara jam dinding yang dulu tak pernah ia perhatikan kini terdengar jelas. Setiap detik seperti mengingatkan bahwa waktu tetap berjalan meski seseorang sudah pergi. Pagi itu, ia duduk di ruang tamu sambil menatap secangkir teh yang sudah dingin. Di meja, ada beberapa bingkai foto, salah satunya foto pernikahan mereka. Wajah Rendra dalam foto itu tampak muda, penuh harapan. Ia tersenyum lebar, sementara Diana di sampingnya memegang buket bunga putih. Senyum yang kini terasa seperti milik orang lain. Diana menyentuh permukaan kaca bingkai itu dengan ujung jarinya. Kita dulu bahagia, ya? Gumamnya lirih. Suara itu hampir tak terdengar, seolah ia hanya berbicara pada dirinya sendiri. Rumah yang biasanya penuh dengan kegiatan kini sunyi. Tak ada suara sepatu Rendra di pagi hari, tak ada panggilan lembut dari dapur, bahkan tak ada tawa kecil di antara sarapan sederhana mereka. Hanya ada dirinya, dan pikiran yang berputar tanpa henti. Kadang, Diana merasa tenang. Ia pikir keputusannya sudah benar. Tapi di saat lain, perasaan itu berubah jadi kekosongan yang sulit dijelaskan. Ia tidak tahu apakah itu penyesalan, kerinduan, atau sekadar kehilangan rutinitas yang dulu terasa pasti. Di sore hari, ia membuka laci meja kecil di ruang keluarga dan menemukan sebuah album foto lama. Ia membukanya perlahan, lembar demi lembar. Ada foto perjalanan mereka ke Yogyakarta. Rendra tertawa memegang topi lebar miliknya, dan ia di sampingnya, menatap dengan mata yang penuh cinta. Ada juga foto ulang tahun pertama mereka sebagai suami istri, kue kecil di atas meja, dan tulisan sederhana di icing. Untuk kita yang masih belajar jadi satu. Diana tersenyum samar. Masih belajar, tapi ternyata nggak pernah selesai, bisiknya. Air matanya menetes di halaman album, membuat warna foto sedikit kabur. Ia bersandar di sofa, menatap langit-langit. Dalam keheningan itu, pikirannya mulai berkelana. Mungkin selama ini, ia terlalu fokus pada impian memiliki anak, terlalu sibuk memikirkan apa yang hilang, sampai lupa menjaga apa yang sudah ada. Tapi di sisi lain, ia juga tahu, cinta tanpa kejujuran hanya akan menjadi ilusi yang rapuh. Malamnya, Diana duduk di balkon. Angin membawa aroma tanah basah, sisa hujan sore tadi. Lampu jalan memantulkan cahaya lembut di wajahnya. Ia menatap kosong ke langit yang gelap. Ren, panggilnya pelan, meski tahu tak akan ada jawaban. Untuk pertama kalinya, ia mengakui pada dirinya sendiri. Ia masih mencintai Rendra. Tapi cinta itu kini berubah bentuk. Bukan lagi hasrat untuk bersama, melainkan rasa kehilangan yang halus, seperti bayangan yang tidak bisa digenggam. Diana menutup matanya, mengingat percakapan terakhir mereka. Suara Rendra yang parau, tatapan matanya yang penuh rasa bersalah. Ia bisa merasakan ketulusan di sana,
meski datang terlambat. Kenapa kita selalu terlambat memahami yang paling sederhana? Bisiknya. Ia tertawa kecil, tapi suaranya hambar. Aku pikir aku kuat, tapi ternyata sunyi juga bisa bikin orang runtuh perlahan. Telepon genggamnya di meja bergetar, sebuah pesan dari Mira. Kamu nggak apa-apa, kan? Aku bisa ke sana kalau kamu butuh teman. Diana menatap layar itu lama, lalu mengetik balasan singkat. Aku baik, Mir. Cuma butuh waktu. Setelah mengirim pesan itu, ia menatap ruangan di sekitarnya. Dinding putih, sofa abu-abu, vas bunga yang sudah mulai layu. Semua terasa seperti saksi bisu dari sesuatu yang dulu hangat tapi kini beku. Diana menarik selimut tipis, berjalan ke kamar yang terasa terlalu luas. Ia menatap tempat tidur yang kini hanya memiliki satu sisi yang terpakai. Dulu, ia sering mengeluh Rendra suka berguling ke arahnya saat tidur. Sekarang ia justru rindu kehangatan sederhana itu. Sebelum tidur, ia menulis di buku kecil yang dulu sering ia gunakan untuk mencatat rencana. Hari ini aku belajar bahwa kehilangan bukan akhir dari cinta, tapi cara baru untuk mengerti arti kesetiaan. Tulisannya berhenti di sana. Ia menutup buku itu, menaruhnya di meja, lalu berbaring. Matanya menatap langit-langit yang gelap, dan entah kenapa, malam itu ia tidak menangis lagi. Ada perih yang masih tertinggal, tapi juga ada ketenangan kecil di antara luka itu. Semacam penerimaan yang belum sempurna, tapi nyata. Dan dalam diamnya, Diana tahu satu hal. Mungkin cinta memang tidak selalu tentang bersama. Kadang, cinta adalah tentang berani membiarkan seseorang pergi, meski hati masih ingin menahan. Malam itu, udara dingin menelusup perlahan lewat celah jendela kamar. Diana baru saja mematikan lampu utama ketika suara ketukan lembut terdengar di pintu depan. Ia sempat ragu membuka, tapi rasa penasaran mengalahkan takut. Begitu daun pintu dibuka, ia mendapati sebuah amplop coklat di lantai. Tidak ada siapa-siapa di luar, hanya suara serangga dan hembusan angin. Di bagian depan amplop itu tertulis namanya dengan tulisan tangan yang sangat ia kenal. Untuk Diana. Diana menutup pintu, membawa amplop itu ke ruang tamu. Jantungnya berdetak cepat, campuran antara takut dan rindu. Ia duduk, membuka segel perlahan, lalu menarik selembar kertas panjang yang terlipat rapi. Aroma khas tinta pulpen masih baru. Tulisan itu milik Rendra. Untuk Diana. Aku nggak tahu apakah kamu mau baca surat ini atau enggak, tapi aku nulis karena cuma ini cara yang bisa kulakukan tanpa kamu langsung menolak dengar suaraku. Aku tahu semua sudah hancur. Aku sadar, kata-kata mungkin gak akan bisa memperbaiki apapun. Tapi aku tetap pengen kamu tahu kebenaran dari sisiku. Bukan untuk minta maaf lagi. Tapi supaya kamu gak hidup dengan pertanyaan yang gak pernah dijawab. Waktu aku masih dengan Alia dulu, semuanya terjadi cepat. Kami putus karena aku diterima kerja di luar kota. Saat itu aku pikir hubungan kami selesai baik-baik. Aku gak pernah tahu dia hamil. Kami nggak lagi saling kontak setelah aku pindah. Beberapa bulan kemudian, dia sempat kirim pesan, tapi aku nggak baca. Aku sibuk, jujur aja, dan aku anggap dia cuma pengen nostalgia. Aku nggak tahu isinya penting. Aku sadar betapa bodohnya aku sekarang. Sampai hari kamu cerita dia datang ke rumah, aku benar-benar baru tahu kalau dia punya anak dariku. Aku shock, Dian. Aku nggak siap ngomong waktu itu. Aku salah besar karena malah ngelindungi diriku sendiri daripada jujur sama kamu. Aku tahu aku udah menghancurkan kepercayaan kamu, dan mungkin kamu nggak akan pernah bisa maafin aku. Tapi aku pengen kamu tahu, selama kita menikah, aku nggak pernah berpaling. Nggak pernah. Aku cinta kamu, meski aku nggak pandai nunjukinnya. Tentang Alia, dia nggak minta uang, nggak minta belas kasihan. Dia cuma minta kejujuran. Dan aku sadar, dia lebih berani dari aku. Dia hadapi semuanya sendirian, sementara aku malah sembunyi di balik rasa takut kehilanganmu. Aku nggak nulis surat ini buat minta kamu balikan. Aku cuma pengen kamu tahu seluruh cerita. Kalau suatu hari kamu mau bicara lagi, aku akan siap, bukan buat ngebujuk kamu pulang, tapi buat ngucapin terima kasih karena pernah jadi rumah buat aku. Maaf, Dian. Dari semua hal yang aku lakukan, yang paling aku sesali adalah bikin kamu harus nyembuhin luka yang bukan salahmu. Rendra. Diana membaca surat itu perlahan,
satu baris demi satu baris. Setiap kalimat seperti membuka pintu kecil di ingatannya, menghadirkan semua yang ia coba kubur selama beberapa minggu terakhir. Ia menahan napas ketika sampai di bagian, "Aku cuma pengin kamu tahu kebenaran dari sisiku." Air matanya jatuh tanpa ia sadari. Bukan karena surat itu menyakitkan, tapi karena terasa jujur, dan kejujuran yang datang terlambat kadang lebih melukai daripada kebohongan. Ia meletakkan surat itu di pangkuannya, menatap kosong ke arah jendela. Suara jam di dinding berdetak pelan, dan dalam diam itu, pikiran Diana mulai menimbang-nimbang. Apakah selama ini ia terlalu cepat memutuskan? Atau memang cinta mereka sudah selesai sejak lama, hanya saja keduanya terlambat menyadarinya? Ia menyandarkan kepala ke sofa, menutup mata. Dalam benaknya, muncul bayangan Rendra, bukan Rendra yang berbohong, tapi Rendra yang dulu dengan senyum hangatnya, yang menenangkannya di malam hujan pertama setelah menikah, yang membuatkan teh hangat setiap kali ia sedang gugup. Lalu bayangan itu perlahan memudar, berganti dengan sosok dirinya sendiri yang kini duduk sendirian di ruang tamu, menggenggam surat yang mengandung seluruh kebenaran yang dulu ia minta. Diana menatap kertas itu lagi, kali ini tanpa air mata. Ia sadar, mungkin tidak semua kebenaran membawa ketenangan. Ada yang justru membuat hati semakin sadar betapa rumitnya cinta dan kesalahan. Namun, di sisi lain, surat itu juga membawa sesuatu yang lama hilang, kejelasan. Untuk pertama kalinya, ia bisa melihat Rendra bukan sebagai orang yang menghancurkan hidupnya, tapi sebagai manusia yang tersesat dalam rasa takutnya sendiri. Dan entah kenapa, pemahaman kecil itu membuat dadanya terasa lebih ringan. Ia melipat surat itu perlahan, menyimpannya di dalam buku catatan pribadinya. "Terima kasih, Ren," ucapnya pelan, meski tak ada yang mendengar. Lalu ia menatap keluar jendela, ke langit yang mulai cerah. Mungkin, pikirnya, ini bukan akhir dari segalanya, hanya babak di mana dua orang belajar bahwa kejujuran, meski datang terlambat, tetap punya tempat untuk didengarkan. Dan malam itu, untuk pertama kalinya sejak perpisahan, Diana tidur dengan perasaan tenang. Bukan karena semuanya sudah baik-baik saja, tapi karena akhirnya ia tahu apa yang sebenarnya terjadi. Dan itu cukup. Diana duduk di sudut kafe kecil yang hangat, menatap cangkir kopi hangat yang baru saja dihidangkan. Lampu temaram memantulkan bayangan lembut di wajahnya. Udara kafe yang wangi roti panggang dan kopi membuatnya merasa sedikit lebih aman, seolah dunia luar belum sepenuhnya menembus ruang kecil ini. Pintu kafe terbuka, dan Rendra masuk. Ia terlihat rapi, tapi wajahnya lelah. Begitu menatap Diana, matanya menunjukkan campuran rasa bersalah dan harap. Ia melangkah perlahan ke mejanya. "Boleh duduk?" tanyanya, suaranya lembut. Diana menatapnya sebentar, lalu mengangguk. "Ya, silakan." Rendra duduk, menatap cangkir kopinya sendiri sebelum mengalihkan pandangan ke Diana. "Aku nggak mau ganggu atau memaksamu. Aku cuma pengin kita bicara, dewasa, tanpa emosi yang meledak." Diana menarik napas panjang. "Baik, Ren, kita bicara. Tapi aku nggak janji semua akan mudah." Rendra tersenyum tipis, menunduk sebentar. "Aku ngerti. Aku cuma minta kesempatan buat jelasin semuanya dari sudut pandangku, supaya kamu bisa ngerti. Nggak lebih." Diana menatap matanya lama. Ada ketulusan di sana, bukan tipu atau pembenaran. Ia mengangguk pelan. "Oke, jelaskan." Rendra menarik napas panjang. "Diana, waktu Alia datang, aku benar-benar shock. Aku nggak tahu harus ngomong apa. Aku bingung, takut, dan aku tahu aku salah karena nggak cerita dari awal. Itu salahku. Aku cuma pengen lindungin kamu dari rasa sakit, tapi ternyata aku justru bikin lebih sakit." Diana menatapnya tanpa memotong, membiarkan kata-katanya mengalir. "Aku ngerti rasa takutmu, tapi yang aku rasain waktu itu, bukan cuma sakit. Aku merasa nggak dipercaya, bahwa aku nggak cukup penting buat tahu kebenaran." Rendra mengangguk pelan, menunduk. "Aku salah. Aku sadar itu sekarang. Dan aku nggak minta maaf cuma karena sopan, tapi karena aku memang nyesel. Aku baru ngerti, Dewan Diana, jujur itu lebih penting daripada semua perlindungan yang kupikir bisa aku berikan." Diana menatap cangkir kopinya, mencoba menenangkan diri. Ia merasa hatinya sedikit melunak, tapi tetap berhati-hati.
Aku nggak bisa janji buat kembali, Ren. Tapi aku bisa dengerin. Itu aja. Rendra tersenyum tipis, ada kelegaan di sana. Cukup, Dian. Cukup aku bisa ngomong, dan kamu dengerin. Aku nggak minta lebih dari itu. Sejenak, keduanya hanya diam. Suara kafe, pelanggan yang bicara pelan, aroma kopi dan roti, menciptakan ruang aman di antara mereka. Diana mulai melihat Rendra bukan hanya sebagai pria yang membuatnya terluka, tapi juga sebagai manusia yang tersesat dalam ketakutannya sendiri. Dulu aku nggak ngerti, ucap Diana pelan. Kenapa kamu bisa sampai tutup diri segitu? Sekarang aku bisa lihat, kamu cuma takut nyakitin aku, meski caramu salah. Rendra menunduk, matanya basah sebentar. Aku nggak pernah mau nyakitinmu. Dan aku nggak ngerti caranya jujur tanpa bikin dunia kita rusak. Tapi aku sadar sekarang, diam itu lebih merusak daripada bicara. Diana tersenyum samar. Kalau begitu, mungkin kita bisa mulai dari sini. Bicara jujur, tanpa ada yang disembunyikan. Aku nggak janji bakal mudah, tapi setidaknya aku bisa dengerin. Rendra menatapnya penuh rasa terima kasih. Itu aja cukup, Dian. Aku bersyukur kamu mau duduk di sini, dengar aku tanpa marah. Itu berarti banyak. Diana menghela napas, lalu tersenyum tipis. Aku masih belajar, tapi mungkin aku juga bisa kasih kesempatan buat lihat sisi kamu yang jujur. Bukan cuma masa lalu, tapi sekarang. Rendra menunduk sebentar, kemudian menatap ke arah Diana lagi. Aku janji, Dian, aku nggak bakal sembunyi lagi. Aku bakal jujur, sejujur-jujurnya. Bukan cuma buat aku, tapi buat kamu juga. Hening sesaat menyelimuti mereka, tapi bukan keheningan yang tegang. Ini lebih terasa sebagai jeda tenang di antara dua hati yang mulai mencoba memahami kembali satu sama lain. Diana menatap wajahnya, menatap mata yang dulu ia cintai, dan entah kenapa, sedikit empati mulai muncul. Baiklah, Ren, kata Diana pelan, menutup cangkir kopi di tangannya. Kita mulai dari sini. Pelan-pelan, tanpa tekanan, tanpa drama. Rendra mengangguk, tersenyum tipis, dan untuk pertama kalinya dalam beberapa minggu, mereka berdua duduk bersama, diam tapi merasa lebih dekat daripada sebelumnya. Tidak ada pertengkaran, tidak ada tuduhan. Hanya dua orang dewasa yang berusaha memahami kesalahan, menerima masa lalu, dan mulai belajar bicara jujur untuk masa depan yang belum pasti. Malam itu, kafe kecil itu menjadi saksi pertama dari babak baru yang tenang. Babak di mana luka bisa didengar, dan empati mulai menumbuhkan benih harapan yang lembut. Pagi itu, cahaya lembut menyelinap lewat tirai jendela, menempel di lantai kayu yang hangat. Diana duduk di kursi dekat jendela dengan secangkir teh hangat di tangan, menatap halaman rumah yang basah karena hujan semalam. Udara pagi yang sejuk terasa menenangkan, dan untuk pertama kalinya dalam beberapa minggu, ia bisa menarik napas panjang tanpa beban yang menusuk dada. Dalam kesunyian itu, pikirannya kembali ke Rendra. Ia membayangkan momen-momen ketika suaminya tertutup, ketika rasa takutnya membuatnya memilih diam. Diana mulai melihat bukan hanya kesalahan Rendra, tapi juga ketakutannya, ketakutan menjadi ayah, ketakutan bertanggung jawab terhadap kehidupan yang belum ia siapkan. Ia menutup mata sejenak, membiarkan kenangan itu masuk. Ada rasa sakit, tentu saja, tapi juga ada simpati yang perlahan tumbuh. Diana menyadari bahwa selama ini ia terlalu fokus pada dirinya sendiri, pada impian punya anak, dan pada rasa kecewa karena kebohongan yang datang terlambat. Tapi ia lupa bahwa manusia juga punya batasan, ketakutan yang tidak selalu terlihat, yang kadang membuat mereka memilih cara yang salah untuk melindungi orang yang mereka cintai. Diana meneguk teh hangat, perlahan. Mungkin selama ini aku cuma melihat permukaan, bisiknya pada diri sendiri. Aku nggak pernah lihat seberapa berat semua itu buatnya. Ia berjalan ke rak buku, mengambil sebuah buku catatan lama yang dulu dipakai Rendra untuk menulis ide-idenya. Halaman-halaman itu penuh tulisan sederhana tentang impian masa depan, tentang rasa takut, tentang kebingungan yang ia alami saat harus membuat keputusan besar. Diana tersenyum samar. Ia mulai menyadari satu hal. Ketakutan Rendra bukan karena dia tidak peduli padanya, tapi karena ia peduli terlalu banyak dan tidak tahu caranya mengekspresikannya.
Diana menatap ke arah ruang tamu, bayangan masa lalu mulai muncul di benaknya. Mereka pernah tertawa bersama, memasak, berbicara tentang hal-hal sederhana. Rasa sakit masih ada, tapi kini ia diselimuti pemahaman. Ia sadar bahwa arti keluarga bukan hanya soal anak biologis atau tanggung jawab materi. Keluarga adalah tentang empati, tentang mendengarkan, tentang tetap hadir meski keadaan tidak sempurna. Ia duduk kembali, menulis beberapa kata di buku catatannya. Keluarga bukan cuma tentang darah, tapi tentang hati yang mau bertahan. Luka bisa ada, tapi cinta juga bisa tumbuh dari kesalahan. Diana tersenyum tipis. Air mata jatuh lagi, tapi kali ini bukan karena sakit. Ini adalah air mata pengertian, air mata yang menandakan hati mulai sembuh. Ia menyadari bahwa kemarahan dan kekecewaan bukan akhir dari segalanya. Mereka hanyalah bagian dari proses untuk memahami, untuk menerima, dan untuk belajar memberi ruang pada orang lain. Ia berdiri, menatap halaman rumah yang kini mulai kering. Angin pagi membawa aroma tanah basah, aroma yang menenangkan dan mengingatkannya bahwa setiap luka bisa sembuh jika diberi waktu. Diana menutup mata, membiarkan dirinya merasa damai. Ia tahu ia masih mencintai Rendra, tapi cinta itu kini berubah bentuk. Dari cinta yang menuntut, menjadi cinta yang memahami. Ren, bisiknya pelan. Aku nggak tahu apa yang akan terjadi nanti. Tapi aku mulai mengerti. Aku mulai bisa lihat semua dari sisi kamu, dan itu memberi ruang di hatiku untuk memaafkan, sedikit demi sedikit. Ia menatap cangkir teh yang kini sudah mulai dingin. Pagi itu, tidak ada suara langkah Rendra, tidak ada tawa kecil, hanya dirinya dan rumah yang hening. Tapi berbeda dari hari-hari sebelumnya, kesunyian kali ini bukan terasa menyesakkan. Kesunyian ini damai. Memberi Diana kesempatan untuk merasakan ketenangan, menerima luka, dan membiarkan hati perlahan pulih. Diana berdiri, melangkah ke jendela, dan menatap ke arah langit yang mulai cerah. Cahaya matahari menembus awan kelabu, menyoroti halaman rumah dengan lembut. Ia tersenyum, kali ini lebih tulus. Aku bisa mulai menata hidupku lagi, gumamnya. Aku bisa mulai belajar memaafkan, bukan untuknya, tapi untuk diriku sendiri. Dalam hati, Diana tahu perjalanan ini belum selesai. Masih banyak pertanyaan, masih banyak hal yang belum jelas tentang masa depan. Tapi ia juga tahu satu hal. Luka yang perlahan sembuh, pengertian yang tumbuh, dan hati yang mulai menerima adalah langkah pertama menuju kedamaian yang nyata. Dan pagi itu, di rumah yang sunyi tapi hangat, Diana merasakan sebuah permulaan baru. Bukan permulaan yang sempurna, tapi permulaan yang nyata, yang memberi ruang bagi hati untuk kembali percaya dan merasa kuat. Pagi itu, langit cerah meski udara masih membawa dingin sisa hujan semalam. Diana duduk di bangku taman kecil dekat rumah, secangkir teh hangat di tangan, melihat daun-daun yang tertiup angin. Udara pagi terasa ringan, tapi pikirannya tetap berputar tentang semua yang terjadi beberapa bulan terakhir. Rendra datang dari arah jalan setapak, langkahnya tenang tapi sedikit ragu. Ia menatap Diana sebentar sebelum mendekat. Tidak ada sapaan manis atau senyum lebar, hanya pandangan yang penuh hormat dan sedikit keraguan. "Dian," katanya pelan, "aku harap aku nggak mengganggu." Diana menatapnya lama, lalu mengangguk perlahan. "Tidak, Ren. Duduklah." Mereka berdua duduk, saling berhadapan. Tidak ada canggung yang berlebihan, tapi suasana tetap berat dengan sejarah yang baru saja mereka lalui. Namun, berbeda dari dulu, kali ini tidak ada rasa marah atau menahan emosi. Hanya ada kesadaran, mereka berdua masih manusia yang sama, yang pernah tersesat tapi berusaha mencari jalan. "Aku sudah memikirkan banyak hal," Rendra memulai, suaranya rendah tapi mantap. "Tentang Alia, tentang anak itu, tentang kita, dan aku sadar aku nggak bisa menghadapi semuanya sendiri." Diana menatapnya, diam, tidak memotong. Ia ingin mendengar seluruhnya. "Makanya aku pengin kita coba terapi pernikahan," lanjutnya. "Bukan karena aku pengin kita kembali seperti dulu, tapi karena aku nggak mau kita saling menyakiti lagi tanpa jalan keluar. Aku ingin belajar komunikasi yang benar, belajar jujur, dan belajar jadi pasangan yang dewasa." Diana menutup mata sebentar, menarik napas panjang. Ada rasa lega, tapi juga hati-hati.
Aku juga sudah mikir hal itu, Ren. Aku nggak janji semuanya bakal mudah. Tapi aku bisa coba, kalau itu berarti kita bisa memahami satu sama lain tanpa saling menyakiti lagi. Rendra mengangguk, sedikit tersenyum tipis. Itu yang aku harap, Dian. Bukan tentang balikan atau anak, tapi tentang punya ruang untuk saling belajar dan memaafkan. Mereka duduk diam sejenak, hanya suara daun bergesekan di angin dan langkah orang yang lewat di jalur taman. Diana menatap tangan Rendra yang tergeletak di atas bangku, dan perlahan memutuskan untuk tidak menahan diri lagi. Ia tidak menggenggam, tidak mendorong, hanya menatap. Dalam hatinya, ia merasa sesuatu mulai ringan. Luka lama belum hilang, tapi rasa sakitnya tak lagi menusuk setiap detik. Ada ruang untuk menerima bahwa manusia bisa berubah, meski tidak sempurna, dan bahwa memaafkan bukan berarti melupakan. Aku nggak tahu apa yang akan terjadi nanti, Diana berkata pelan. Mungkin kita nggak akan kembali seperti dulu. Mungkin beberapa hal tetap sulit, tapi setidaknya, aku ingin kita saling mencoba, tanpa takut jujur lagi. Rendra tersenyum tipis. Aku juga nggak tahu, Dian. Tapi aku siap belajar, pelan-pelan. Mereka saling menatap beberapa saat, lalu Diana menghela napas. Ada ketenangan yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Bukan karena masalah selesai, tapi karena keduanya sepakat. Mereka akan berjalan berdampingan, minimal untuk belajar, minimal untuk memperbaiki komunikasi dan empati. Di sekeliling taman, anak-anak berlari dan tertawa, orang-orang menuntun anjing jalan-jalan, dan lampu kota mulai menyala di kejauhan. Diana menyadari bahwa hidup tetap berjalan, meski luka, penyesalan, dan ketakutan ikut menyertai. Ia tersenyum tipis pada Rendra. Kita mulai dari sini. Terapi. Pelan-pelan. Tanpa drama, tanpa janji palsu. Rendra mengangguk. Setuju. Dan aku bersyukur kamu mau. Mereka berdiri, berjalan perlahan ke jalan setapak, tanpa menggenggam tangan, tapi dengan langkah yang seirama. Tidak ada kepastian penuh tentang masa depan, tapi ada satu hal yang jelas. Keduanya ingin berusaha. Di hati Diana, muncul kesadaran baru, bahwa keluarga bukan hanya tentang kesempurnaan atau punya anak, tapi tentang keberanian memahami, memaafkan, dan memberi ruang untuk perubahan. Dan pagi itu, matahari menembus celah awan, menyoroti wajah mereka yang lelah tapi tenang. Dunia tidak sempurna. Luka masih ada. Masa depan masih abu-abu. Tapi setidaknya, ada langkah baru yang nyata, langkah untuk berdamai dengan masa lalu, dan membiarkan diri mereka belajar hidup dengan lebih dewasa. Diana menatap Rendra sekali lagi, lalu menatap jalan di depan. Senyum tipisnya menandakan bahwa meski belum ada jawaban pasti, ia siap melanjutkan perjalanan hidup. Dan di situ, di antara cahaya pagi, udara sejuk, dan langkah-langkah yang berhati-hati tapi pasti, mereka menemukan satu hal yang lebih penting dari semua, harapan. Bukan harapan untuk kembali seperti dulu, tapi harapan untuk bisa berdamai, memahami, dan melangkah maju, bersama atau sendiri, dengan hati yang lebih kuat dan bijak. Terima kasih sudah mengikuti kisah Diana dan Rendra dari awal hingga akhir. Perjalanan mereka mengajarkan bahwa luka, kesalahan, dan ketakutan adalah bagian dari hidup, tapi selalu ada ruang untuk memahami, memaafkan, dan memulai langkah baru. Jika kamu menyukai cerita seperti ini dan ingin terus mendapatkan kisah-kisah emosional, realistis, dan penuh refleksi, jangan lupa untuk subscribe agar tidak ketinggalan cerita terbaru.